Pertemuan kita lanjutkan, yaitu kembali ke pengoperasian perangkat ECDIS tipe 4000 Transas, ya, Transas tipe 4000 dari Binasena. Nah, materi kita lanjutkan yaitu bagaimana membuat rute atau mungkin ya basic plan. Jadi dengan menggunakan perangkat ECDIS di sini untuk pembuatan basic plan itu menunya ada di rute editor. Menu di rute editor itu adanya di task list. Jadi pertama kita klik tombol task list dulu. Selanjutnya kita pilih menu, ya, menu rute editor. Nah, di menu rute editor di sini bisa kita lihat di sini ada new kalau ingin membuat rute baru, atau load. Ini apabila sudah ada rute kita ingin ngeload, atau mungkin di sini kita ingin koreksi, kita pengen ngerubah atau pengen kita nambah, ini adanya di load rute. Nah, untuk membuat rute baru itu ada dua cara. Misalnya kalau kita pengen langsung, jadi langsung diklik di layar ECDIS ini juga bisa. Ya, sebagai contoh di sini kalau kita pengen bikin baru dari posisi kapal kita ya buat rute sesuai dengan keinginan kita, ini bisa kita ya langsung di dalam tampilan layar ECDIS. Caranya kita pilih new, langsung kita klik aja di layarnya. Jadi pada saat tampilan cross seperti ini kita klik aja. Secara otomatis apabila kita klik itu lintang bujurnya juga udah langsung masuk sendiri. Jadi kalau kita misalnya kita ingin bikin rute sesuai dengan keinginan kita klik untuk rute yang kita ingin buat, ini secara otomatis ya bisa kita lihat bahwa rute sudah mulai terbentuk, atau dengan kata lain rute sudah terbentuk. Dan di sini ini lintang bujurnya secara otomatis juga akan langsung masuk sendiri, ya. Nah, di kolom rute ini yang perlu kita jelaskan, yang pertama adalah kolom pertama, ya, ini adalah nomor waypoint. Ini secara otomatis ya akan nampil. Atau mungkin di waypoint 0 ini nama rutenya apa, ini bisa langsung diketik di sini, ya. Misalnya sebagai contoh di sini rute pertama yaitu ya masih di Surabaya Anchorage, ya, Anchor. Ya, ini bisa langsung diketik aja, nanti langsung diklik di situ. Nah, ini bisa langsung, ya, ini bisa bikin sampai selesai. Nah, atau nggak tutup kemungkinan misalnya perusahaan sudah membuat daftar atau dengan kata lain basic plan, ya, panduan basic plans atau rute yang nantinya kita pakai, ini bisa langsung kita masukkan di dalam kolom latitude maupun longitude di sini. Ya, sebagai contoh misalnya perusahaan sudah menentukan bahwa rute pertama adalah di lintang sekian, bujur sekian, ini silahkan kita masukkan secara manual, ya. Ya, lintang setelah bujurnya kita masukkan, misalnya nih nah, apabila kita sudah masuk, kita tekan tombol enter, secara otomatis nantinya waypoint itu akan menyesuaikan, ya. Jadi titiknya itu akan menyesuaikan dengan lintang bujur yang kita masukkan secara manual, ya. Jadi nanti bisa dikoreksi sehingga apabila sudah kita terbentuk ini datanya, ya, secara otomatis dia akan ya masuk sendiri di sini lintang-lintang bujurnya, ya. Sebagai contoh di sini yang sudah saya buat, ya, kalau di sini, ya, ini setelah saya buat ini yaitu Surabaya Out. Ini setelah kita masuk lintang bujurnya semuanya, ya, ini secara otomatis baik manual atau langsung ini secara otomatis sudah bisa kita cek di sini. Nah, kolom kedua di dalam koreksi kolom
kolom kelima yaitu RL sama GC itu maksudnya RAM line atau grid cycle. Jadi pelayaran datar atau pelayaran global. Untuk merubah ini silakan Bapak klik ada RAM line atau grid cycle. Kalau untuk jarak pendek biasanya kita menggunakan RAM line pelayaran datar, tapi kalau misalnya antar benua itu bisa kita gunakan grid cycle sehingga kita bisa lihat itu perbedaannya, selisihnya. Nah, ini kolom berikutnya adalah distance dari waypoint 0 ke waypoint 1 itu distance-nya berapa, haluannya berapa. Kalau kita lihat ini ada force-nya juga. Total distance-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada total distance-nya. Total distance-nya berapa? Termasuk di sini ada parallel index atau kita kenal dengan port cross track distance atau starboard cross track distance. Kalau kita lihat di dalam layar, ini kan ada batas kiri atau batas kanan. Ini namanya ya cross track distance. Ini batas port atau starboardnya bisa kita langsung masukkan di situ. Misalnya kalau kita pengen port atau starboard batasnya ya sesuai dengan keinginan kita, ini silahkan Bapak saya sendiri ya, kiri kanannya. Ini pun bisa di copy sebetulnya kalau misalnya memang kita mau jadikan ya ini sama. Ini ya mungkin kita jaganya 0,3 aja. Nah, ini 0,3. Nah, kiri maupun kanan kita bikin 0,3 dan itu semuanya bisa kita drag ke bawah sampai waypoint terakhir, baru kita klik kanan. Ini ada fill same value, itu untuk mengcopy masuk di kiri maupun di kanan atau starboard. Ini juga bisa. Nah, misalnya kalau kita ingin merubah nilainya dari default yang ada di situ, kita ingin kecilin atau kita besarin. Nah, terus berikutnya, kolom berikutnya ini adalah turn radius. Kalau kita lihat bahwa di sini adalah turn radius, mulai awal berbelok sampai tengah-tengah kembali kemudi, itu jaraknya berapa. Ini silahkan Bapak lihat di turning cycle atau lingkar putar kapal kita. Di sana juga sudah ada lingkar putar kapal kita. Ya, lingkar putar kapal kita, silahkan Bapak saya sendiri. Nanti sesuaikan dengan karakteristik kapal kita. Ya, jangan terlalu jangan sampai di sini kita isi dengan sembarang sehingga tidak bisa seperti real kenyataan. Kalau beloknya sekian derajat ternyata butuh waktunya semakin panjang atau semakin pendek kan. Nah, terus di sini ada time zone, itu apabila dalam proses pembuatan waypoint ternyata melewati daerah tertentu atau perbedaan daerah tertentu, ini secara otomatis nanti akan bisa kita lihat ya. Anda bisa bawa cek sendiri di situ. Apabila melewati daerah tertentu. Stay, apabila dalam proses pembuatan waypoint ternyata kapal kita berhenti di satu tempat, ya, dalam proses waypoint di sini. Misalnya bagaimana di waypoint ini kapal kita itu berhenti sekian menit, karena mungkin menurunkan pilot ataupun apa, silakan Bapak saya sendiri. Ya, menurunkan pilot. Ya, waktunya misalnya 20 menit, ya silahkan Bapak set 20 menit menurunkan pilot, sehingga nanti perhitungan ITE ini langsung disesuaikan apabila di sini memang terjadi perubahan atau ada waktu jeda sebentar di waypoint tersebut. Terus berikutnya ETD ini sebetulnya kita juga perangkat di sini juga langsung mengkalkulasikan apabila kita gunakan nanti, yaitu apabila kita gunakan pada berangkat pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2016 pada jam 11.00 nanti akan dihitung ETE-nya berapa, ETD di masing-masing waypoint berapa, time to go-nya berapa, total time-nya berapa. Selama ya speed sama ETD ini kita masukkan secara otomatis, ini nanti akan dikalkulasikan sendiri ya oleh perangkat ECDIS. Terus berikutnya di sini juga ada draft. Jadi kalau kita masukkan draft secara otomatis nanti under clearance ini nanti akan dicari. Kalau memang kita pengen kalkulasikan juga mengenai under clearance, ya, atau dengan kata lain sisa kedalaman dari draft kapal kita nanti berapa nih, nanti akan dikalkulasikan sendiri. Termasuk nanti speednya ini, kalau kita menggunakan rute itu, speednya nanti kita gunakan speed berapa nih, ya, ini bisa Bapak saya sendiri. Nah, kalau semuanya data ini sudah selesai, ini bisa kita kalkulasikan.
mengenai kalkulasi under clearance-nya, mengenai surface, ya ini bisa kita kalkulasikan secara otomatis. Setelah kita kalkulasikan, bahwa bisa lihat di sini ya, ITE-nya berapa, semuanya data itu bisa kita lihat di situ. Data-datanya sudah masuk semuanya, termasuk ETD-nya, ETE-nya semua sudah masuk. Ya, rata-rata kecepatan serta under clearance-nya. Ini juga bisa nampil. Dan apabila ini ada undefined, ini biasanya pada saat kita hitung atau ECDIS dihitung, ternyata di waypoint 9 itu masuk di daerah yang memiliki kedalaman 2. Jadi di sini kalau ada kedalaman 2, dia tidak bisa mensinkronkan. Dengan kata lain, patokan mana yang dipakai. Nah, kalau kejadian seperti itu, ya Bapak tinggal cek aja sendiri di waypoint tersebut. Ini menurut Bapak bahaya apa enggak di posisi tersebut. Karena ECDIS tidak bisa ya mengkalkulasikan mengenai kedalaman, karena di situ kedalamannya ada 2. Ya. Itu. Nah, semuanya kalau datanya ini sudah lengkap, ini juga bisa kita cek mengenai bahaya-bahayanya. Jadi kalau memang pada saat Bapak jalankan rute ini ternyata ECDIS kita nabrak pulau, atau mungkin di situ kandas, nabrak bui, ataupun yang lainnya, ini pun bisa kita cek. Jadi kita ambil menu cek. Nah, Bapak centang yang namanya cek rute planning. Nah, apabila waypoint yang kita bikin itu ya mengalami masalah dengan alarm-alarm yang kita setting tadi, di sini sudah dikasih tahu bahwa alarm pertama akan nampil ya dari 24 alarm. Alarm pertama itu di waypoint 0 ke waypoint 1, yaitu mengenai encourage area. Mengapa di sini bunyi? Karena pada saat Bapak set tadi di sini di safety alarm bahwa encourage area ini kita set. Jadi memang ECDIS akan mengecek kapal kita masuk encourage area apa enggak. Ya, ini karena di sini kita set encourage area supaya bunyi alarm, secara otomatis di sini juga akan dibunyikan. Makanya di sini akan ada termasuk alarm yang lain. Sebagai contoh di sini safety counter. Kapal kita masuk ke kedalaman yang kurang dari draft kita. Nanti bisa kita lihat di mana letaknya, bisa kita cek di sini. Nah, di sini. Nih, di sini kan ada kedalaman yang kurang. Karena apa? Mungkin kedalamannya tidak cocok dengan yang kita setting. Ya, ini bisa Bapak set sendiri. Bapak cek. Nah, masuk di sini ada safety counter, cable area atau yang lain. Ya, kita set seperti itu. Ya. Kalau setuju dengan alarm-alarm yang ada di sini, kita bisa save aja. Ini kita selesai. Nah, untuk menyimpan itu simpannya ada di sini. Di atas, di sini ada, silahkan diketik namanya apa, baru kita save. Nanti akan menanyakan apakah overwrite, karena di sini tadi udah pernah kita simpan. Ya, kita jawab yes saja. Berarti rute yang sudah kita bikin ini disimpan oleh perangkat ECDIS ini. Nah, misalnya kalau ada posisi yang kurang cocok, atau mungkin kita pengen nambah waypoint, atau mungkin di sini juga kita pengen ya memindahkan waypoint. Ini sebetulnya waypoint yang sudah kita buat. Ini sudah ada waypoint editor itu untuk pengecekan tersebut. Sebagai contoh di sini Pak nggak cocok rute di sini. Ini mungkin kandas saya belokkan. Nah, ini bisa diklik ditambahin rute sendiri. Ya. Nah, ini atau digeser, ini pun bisa kita geser. Ya, atau kita tambahkan seperti ini. Atau misalnya saya nggak pengen ini, saya geser aja silakan. Ini bisa. Atau di sini misalnya Pak, ini nggak perlu, saya hapus. Nah, untuk menghapus, nambah semuanya ada di waypoint editor. Ya, di waypoint editor. Sebagai contoh di sini nggak cocok dengan rute seperti ini, saya pengen geser dulu ke kiri. Waypoint editor, kalau kita pengen geser, kita pilih waypointnya, kita klik, baru kita geser. Nah, secara otomatis nanti waypointnya akan bergeser. Gitu. Nah, kalau sudah setuju, baru kita ya. Nah, untuk yang lain ekstra di sini difungsikan untuk apabila Bapak pengen merubah, misalnya bagaimana? Ini waypoint 0, ini kita reverse menjadi waypoint 12 dan waypoint 12 menjadi waypoint 0. Ini di sini sudah ada menu namanya menu resiprokal. Ini resiprokal itu untuk membalik ya. Jadi kalau kita lihat tadi SBY Surabaya Anchorage ini tadi di waypoint 0, sekarang menjadi waypoint 12 atau kebalik ya.
Ini biasanya kalau kita inginkan supaya kita bikin suatu rute bolak-balik, ya nggak usah buat rute baru lagi, jadi kita tinggal koreksi aja. Nah, silakan. Ini ada menu namanya menu reciprocal untuk merubah dari waypoint 1 menjadi 0 atau waypoint 0 menjadi 1. Kalau di merek yang lain namanya reverse. Nah, apabila rute ini sudah semuanya sudah kita bikin, ini bisa kita print, ya, cetak. Apa saja kolom apa saja yang pengen kita cetak, silakan Bapak saya sendiri. Ya, ini mana rute yang mau dicetak, termasuk di sini dan radiusnya, nama-namanya waypoint juga dicetak. Nah, silakan Bapak cek di sini. Ini ada menu print. Kita tinggal klik print aja. Apabila XD sudah dilengkapi dengan ya printer, secara otomatis printer akan mencetak rute yang sudah kita buat. Termasuk di sini juga ada option. Ini apabila kita ingin ngecek set failovernya, ya, sini kursornya, perubahan kursornya, semuanya bisa kita set dari sini. Ya. Oke, itu keterangan-keterangan tambahan ya pada saat Bapak buat rute. Dan apabila rute kita ingin aktifkan, ini ada dua cara. Bisa kita langsung klik di aktif rute monitoring, atau kita ambil rute monitoring, kita ambil Surabaya out. Itu untuk mengaktifkan rute yang sudah kita buat. Ya, kalau dibuat secara langsung, dibuat langsung dijalankan, Bapak nggak usah masuk di monitoring, cukup menekan aktif rute monitoring dari sini. Tapi kalau ternyata rute sudah ditutup, kita ingin aktifkan rute secara manual, ini bisa langsung ngambil dari monitoring, pilih rutenya yang pernah kita simpan gitu. Jadi ini untuk membuat rute serta menjalankan rute. Terima kasih.